Ada satu rahasia OJK pada tahun 2025 ini yang sebenarnya tidak banyak diketahui tapi terendus, tercium rahasianya gitu ya. Apa Bang rahasia OJK tersebut di tahun 2025 ini? Adalah ini. Di sini berita dari CNBC ya. Judulnya banyak fintech gugur, OJK minta bangkir segera lakukan ini. Oke, ini rahasianya. Ya, ini diterbitkan pada 22 Februari 2025. Ya, masih kisaran 2 hari yang lalu. Jadi sebenarnya sudah banyak fintech atau pinjol yang berguguran. Ya, hanya saja tidak eh, dipublikasikan. Ya kan? Kita bisa lihat tuh pinjol-pinjol mana saja yang sudah berhenti mencairkan dana. Nah, itu acuannya. Ya, nasabah ini sudah bayar tepat waktu, tidak kecepatan, tidak terlambat, tapi setelah dilunasi malah tidak bisa pinjam lagi. Oke, nah bisa jadi pinjol tersebut sudah gugur, sudah bangkrut sebenarnya, nggak ada uang lagi untuk mencairkan nasabah yang loyal, ya kan? Nasabah pinjol itu kan loyal sampai akhirnya dia itu galbay, ya. Dia setiap bulan rajin setor angsurannya, gali lubang tutup lubang, mempertahankan pinjol sampai jual ini jual itu, akhirnya ketika dilunasi tidak bisa pinjam lagi. Nah di situ ya. Yang pertama kerugian para nasabahnya, ya kan. Yang kedua adalah pinjol ini memang sebenarnya pada hakikatnya sudah pada berguguran. Oke, jadi selamat ya bagi para galbayers gitu kan yang sudah memutuskan galbay, itu saya ucapkan selamat karena Anda sudah selamat gitu ya. Daripada orang yang masih gali lubang tutup lubang, pamer-pamer pencairan, belum tahu. Nanti kalau sudah dilunasi nggak bisa diambil lagi. Baru dia nanti gelagapan gitu kan. Maka dari itu bagi Anda yang punya adik atau saudara, suruh bilang stop pinjolnya. Jangan pernah mainan-mainan pinjol lagi. Karena fintech sekarang ini sudah banyak berguguran. Dan ini langsung dari staf OJK atau dari pejabat OJK-nya. Gitu. Dan ini dinyatakan 22 Februari 2025 gitu ya. Oke, nah kita baca sebentar lah coba ya. Di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta bank meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan tata kelola pemberian kredit melalui perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending atau fintech P2P lending. Akan tetapi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai memastikan fenomena fintech yang bermasalah belum berdampak pada peningkatan NPL bank secara signifikan. Dian melanjutkan bahwa OJK telah meminta bank melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kerjasama dengan perusahaan fintech P2P lending termasuk menilai kinerja dan kelayakan mitra fintech P2P lending serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran kredit melalui platform tersebut. Nah, dari sini dari 3 paragraf ini kita sudah menyimpulkan bahwa fintech ini sedang bermasalah. Ya, pejabat OJK ini ya Bapak Dian Adiana Ray ya tadi itu ya. Itu minta bank berhati-hati jika ingin bekerja sama dengan pinjol karena nanti banyak yang galbay. Karena bisa jadi pinjol ini sudah pailit lalu fraud kepada bank-bank tersebut bahwa oh kita masih ada pencairan nih ya kan sebesar 10 miliar padahal pinjol tersebut sudah mau bangkrut gitu ya. Tapi perusahaan pinjol ini nipu bank di Indonesia ya kan 10 miliar. Hei bank, misalkan anggap aja Bank BRI gitu ya. Bank BRI mau nggak nih? Ya saya ada 10 miliar calon nasabah yang bagus gitu kan. Ternyata 10 miliarnya hilang. Banknya rugi, pinjolnya kabur. Ya, pinjolnya ya sudah, gulung tikar saja. Gitu kan. Terus mau gimana kalau sudah seperti itu? Nah, ini ya maksudnya yang ketiga paragraf ini ya. Meminta bank melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kerjasama dengan perusahaan fintech P2P lending atau pinjol. Awas hati-hati. Ya kan. Kalau pinjol mah ya sudah tinggal gulung tikar saja. Ya, sudah dapat 10 miliar, sudah dapat pembiayaan, sudah dapat investor, ya duitnya dibawa ke luar negeri atau gimana gitu kan. Nah, itu. Ya, bikin rugi Indonesia juga. Duit miliaran ya kan bisa jadi dialihkan ke luar negeri sebelum bangkrut. Gitu. Jadi bukan hanya nasabah saja yang rugi ya. Indonesia pun bisa rugi karena pinjol, karena ulah pinjol. Nah, ya memang sebenarnya ya tidak ada kebaikan sama sekali dalam pinjol itu. Ya sudah dari di tahun pertama pinjol itu muncul sudah tidak ada kebaikan. Ya. Inovasi keuangan berupa pinjol itu memang benar-benar tidak baik.
Ya, walaupun memang judulnya inovasi, gitu kan. Dulu kita kalau mau pinjam uang ke leasing, datang ke kantornya, bawa BPKB, bawa KK, bawa KTP, dijaminkan. Ya, ke bank bawa sertifikat rumah, sertifikat tanah dan lain-lain. Dan belum tentu di ACC lagi. Ya, Anda punya tanah, punya surat tanah, punya surat rumah, sertifikat rumah, punya BPKB mobil, punya BPKB motor, belum tentu di ACC oleh leasing atau bank itu. Ya, nah kalau sekarang hanya modalkan KTP, ya kan, modal kakak cair. Ini kenapa nih? Kok bisa begitu? Ya kan? Kalau kita berbicara dari sisi konsumen, ya konsumen akan gali lubang tutup lubang, menjual hartanya, mengkonversikan hartanya menjadi pembayaran di pinjol yang tidak masuk akal, bunganya yang tinggi, dendanya yang tinggi. Itu dari sisi konsumen. Kalau dari sisi investornya, itu bisa merugi, ya. Pinjol ini mengambil seluruh dana investor, entah itu investor profesional seperti bank, perusahaan, entah juga itu investor perorangan seperti masyarakat Indonesia yang ingin invest gitu ya. Nah, nanti uang investor tersebut dibawa kabur gitu ya. Ngomongnya sih banyak yang gagal bayar. Nanti pinjolnya tinggal klaim banyak yang gagal bayar. Padahal fraud itu. Ya kan, misalkan yang gagal bayarnya 5M ya, pinjolnya laporannya 10M ke investor gitu. Nah itu ya kan sudah tidak ada kebaikan untuk para investor, untuk para masyarakat Indonesianya juga gitu. Jadi memang benar-benar harus dihapus yang namanya pinjol-pinjol ini ya. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang tinggi, investor ini malah terus mendapatkan resiko gagal bayar terus ya, mendapatkan high risk terus gitu ya. Nah, jadi buat para galbayers di luar sana, saya harap kalian terus menjaga kekompakan dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Pinjol-pinjol itu sebentar lagi akan musnah ya. Di Cina pinjol itu sudah musnah. Oke? Nah, bisa kita lihat di Google, fintech di Cina ini sudah bangkrut, banyak yang bangkrut. Tinggal di Indonesia saja. Gitu. Maka dari itu kita harus wajib kompak. Ya, jangan pernah menjadi badut dalam dunia perpinjolan. Bagi Anda yang gede-gedein pinjol, itu Anda adalah badut. Joker, ya. Kalau Joker di Amerika lawan Batman, keren. Gitu ya, pakai jas warna ungu, mempengaruhi orang-orang gitu kan. Itu keren, ya. Tapi ya kalau yang gede-gedein di pinjol itu Joker juga, tapi Jokernya Joker badut. Ya, badut ulang tahun. Ya kan, badut ulang tahun yang hadir ke acara bukan ulang tahun. Nah, apa itu Bang maksudnya? Ya sudah seperti itu saja. Oke? Perusahaan pinjol ini menerapkan produk yang memang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, bagaimana bisa sebuah perusahaan akan bertahan dengan produk yang tidak bisa diterima oleh masyarakat? Ya, produk pinjol itu kan pinjaman dana gitu loh ya. Secara produk memang banyak yang membutuhkan, tapi banyak yang gagal bayar. Ya, ibaratnya saya jual nasi. Ya, saya jual nasi. Banyak yang butuh kan nasi gitu kan ya. Saya jual. Banyak yang ngambil nasi saya, tapi tidak ada yang membayar. Kenapa? Karena saya jualan 1 porsi nasi, namun saya meminta pembayarannya itu dengan 5 porsi nasi. Ini 1 porsi nasi gitu ya. Tapi kamu bayar 5 porsi nasi. Gitu loh. Kan nggak masuk akal gitu ya. Gimana mau bisa bayar para nasabah ini, para masyarakat Indonesia ini? Ya, udah gitu kalau nggak bisa bayar ya dimaki-maki. Gitu loh ya. Kamu ya udah ngambil 1 nasi di sini, 1 porsi nasi di sini kamu sudah ambil, ya kan? Dikasihkan ke keluarga kamu ya. Keluarga kamu itu butuh nasi ya. Ya, sini bayar 5 nasi ke saya. Gitu ya. Kalau nggak bayar akan saya permalukan kamu di sosmed, saya akan sebar data. Ya, saya akan menghubungi di luar kontak darurat yang didaftarkan. Gitu loh, ya. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, pinjol tidak menerapkan sistem yang human friendly. Gitu ya, tidak masuk akal gitu ya. Tidak cocok dengan manusia. Ya, ya sudah makanya terjadi gagal bayar, PHK massal dan lain-lain. Ya, intinya semua ini karena pinjolnya sendiri ya tidak menerapkan
sistem-sistem seperti bunga ya atau slik OJK gitu kan, C5-nya dipakai gitu kan, itu ulah pinjolnya sendiri loh. Banyak yang PHK massal ya, 25 pinjol ini mau bangkrut ya, banyak yang gagal bayar warga Indonesia itu karena ulah pinjolnya sendiri itu. Oke, nah masih mending atau lebih baik ya pinjol ini ditiadakan saja sudah ya, bisa secara aturan. Misalkan ada yang bikin peraturannya, pinjol tidak ada lagi di Indonesia, sah gitu kan, tok gitu kan. Atau kalau memang tidak bisa secara aturan ya, ya sudah ditiadakan secara alami saja. Ya biarkan alam ini ya yang meniadakan pinjol gitu ya. Walaupun memang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi perlahan-lahan pasti satu persatu pinjol-pinjol ini tumbang gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.